Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah kita masih bisa datang ke surau melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah, kita baca pagi kini, kita ulang-ulang kaji kita. Kita baca surah Al-An'am ayat 7 balik. Ya, 7 balik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Wa iyyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Kata Allah, wa iyyamsaskallahu bidurrin. Kalau Allah akan merasakan kemudaratan kepadamu, kalau Allah ingin menimpakan kemudaratan kepadamu seperti bala atau seperti sakit dan bansai, disampaikan di dalam tafsir contohnya, fala kashifalahu, maka tak ada yang bisa mengangkatnya. Tak ada orang yang bisa menolak. Kalau orang tu nangkap mendapat penyakit, kah dapat cobaan, marasuan fakir, tak ada yang bisa menghalangi, tak ada yang bisa mangke, tak ada yang bisa menghilangkan. Illa hu, kecuali hanya dianya Allah. Aku kaji. Harus kita pahamkan di dalam diri kita bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita, semuanya itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada dan terjadi pada diri kita kemudaratan, sakit dan tiba, kemudian ada kekurangan atau sesuatu tidak senang awak, tidak suka awak, tapi Allah sedang menguji awak, Allah sedang marasuan itu,
Ndak ada dah nan akan bisa mailaannya, menolaknya kecuali hanya Allah. Berarti yakin wa saya yakinnya bahwa segala sesuatu itu adalah atas izin Allah. Apa upaya awak lainnya? Lakukanlah pendekatan kepada Allah. Mendaki awak kepada Allah. Kok sakit awak? Tentu ikhtiar awak sebagai manusia secara lahiriah itu adalah awak berubah. Tetapi secara hakikat yang akan memberikan kesembuhan dari penyakit awak itu adalah Allah. Jadi pandangan awak terhadap sesuatu itu ada namanya pandangan majazi. Tetapi awak mencalik benda itu, mencalik sesuatu itu, pandangannya hanya pandangan majazi, namanya itu pandang lahiriah, pandangan nan nampak. Tetapi di ayat kau majan kawak tentang pandangan hakikat, pandangan hakiki. Di bawaan kawak tentang hakikat dari segala sesuatu nan terjadi ke dalam diri awak. Sesuatu nan diujikan Allah kepada awak. Nan mendatangkan itu Allah. Nan kamangkiannya, nan kamailangannya pun Allah. Itu pandangan hakikat awak. Walaupun di dalam teori kehidupan ada namanya teori sebab akibat. Teori sebab akibat. Kalau awak makan, makan contohnya. Makan lodo padi, awak padi tersuai. Kan sebab akibat. Sakit pari awak ada. Itu secara lahiriah secara teoritis di dunia takatul lahiriah. Tapi kalau secara hakikat nan akan mangkian tu hanya Allah. Sipai api apa? Membakar. Ditonyok dewa api itu buat tangan awak deh. Terbakar. Itu kanlah disebut dalam bentuk sunnatullah. Tetapi bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, angiknya api itu justru menjadi dingin. Karena Allah yang mengangkatkan sifatnya angin api itu untuk Nabi Ibrahim. Tak bisa lah cuba-cuba lah tu. Dia pala dewa doa tu ya naru kuni baradan wasalaman ala tuanku Sulaiman bisa. Wahai api, diamlah engkau, dinginlah engkau, dan berikan keselamatan ke tuanku Sulaiman bisa. Tetapi kalau Allah berkehendak, kalau Allah akan mengangkatkan, bisa. Karena fala kashifalahu illahu. Tidak ada yang akan bisa mengangkat sifat dari penyakit itu tadi, dan sakit dan dirasakan, dan fakir dan dirasakan, kecuali hanya Allah. Berarti yang memang dituntut di situ adalah kaji tauhid awal. Kalimat tauhid dan selalu awak baca la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha dinafian dan pertama. Dindaan ndak ada nan berkuasa, indak ada nan berkehendak. Ndak ada yang berilmu, ndak ada yang memandang nama lihat, kecuali hanya Allah. Illa Allah diisbatkan, ditetapkan hanya Allah.
Kalau soal awak manusia ko berkuasa kecil awak ko manusia. Nan awak manusia ko dimulai dari indah ado. Lalu kemudian kini ado. Sasudah tu indah ado. Ba tahu awak indah ado. Lah mati awak baca itu cucu awak. De anduang ambo dulu, kakek ambo dulu begini begitu. Berarti lah ndak ado lagi. Tapi pernah ado. Jadi dari ndak ado, kemudian ado, kemudian menjadi ndak ado. Jadi la maujud illa Allah. Ndak ado na maujud kecuali hanya Allah. Allah itu ada. Ada yang ndak bawa, ndak baki, ndak bawa, ndak memulai, ndak bawa, baki ndak makasudahan. Nan awak je dari awal yang ndak ado, kemudian akhirnya menjadi ndak ado. Maka disitulah awak memahami kalimat tauhid itu di dalam ado sampai dimensi namanya. Baca lihat dulu dari dimensi tubuh. Tubuh awak ko, badan awak. Kan badan awak ko dari dulu indah ado menjadi ado, kemudian menjadi indah ado. Kalau awak lihat dari tubuh awak tadi kan mengalami semacam nama itu ya, pertumbuhan. Dari awak lahir ditolong oleh orang tua awak. Lahir lepas dia berlari sekali. Nak jawi. Wak baraja lo kan nak jawi itu. Betapa lo jawi itu anda takah nak pakai dukun malayen galayen. Dicoloh je. Ba'alo fleksibel tubuh anak itu. Langsung lo ini tagak menggarik kaki sekali. Langsung tagak. Nan awak tak bisa langsung tagak. Jadi mengkonyo di situ awak menyadari bahawa ndak ada kuasa dewa. Kalaupun awak berkuasa kini berjalan awak, menggari awak, mencali awak, buat tumbuh ke tonggak awak. Nan sabanai mana nan punya kuasa tu Allah. Nan awak ko kan hanya secara majazi saja. Nan hakikat mana adalah Allah. Kalau baca kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula tu la tu tidak, haula daya, wala quwwata kekuatan. Tak ada tenaga awak, tak ada kekuatan awak, tak ada daya awak, tak ada kemampuan awak, tak ada dewa segala-gala itu. Istilah tak ada yang kami bisa dipanggaan awak. Kecuali hanya Allah. Awak memang diajarkan memandang secara syariat, memandang secara zahiriah, memandang secara nampak. Kalau nampak tubuh awak tubuh awak secara zahiriah. Tetapi dalam dimensi tauhid berikutnya ada roh. Kalau tidak ada, angguk awak ledo bisa melihat balik. Tapi di dalam jasad awak tu tadi, ketika orang mati itu ledo matuai. Lahi, ledo telinguai. Ledo kaki, ledo tangan. Li bisa mengadik tangan lain. Li bisa mengadik kaki lain. Tidak, mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar karena roh enak dole. Jadi mengkonyo jasad awak secara lahiriah tidak akan ada fungsinya apa boleh menjadi bangkai. Jadi mengko ada yang jasad dan ada roh.
ada jasmani, ada rohani. Mana jasmani awak? Pokoknya kok jasmani awak. Tapi kalau nak ada roh boleh. Tak ada boleh. Tetapi jasmani awak ko, jasad awak ko, tubuh awak ko tadi, hanya pun mengalami perkembangan dari ketek, butuh pertolongan, lalu kemudian lah mulai logada, kuai, badago, sampai umur 40-an, kuai, lah mulai 40 kate, lah mulai duduk lah mau junjung, mata lah mulai kabur, gigi lah mulai gugur, uban lah mulai subuh. Pokoknya nak pakai lah saudara. Wah carilah nak saudara. Alai makannya lah bubur. Coba jalan coba sungku. Alai. Lalu lah di dapur supaya udah kayak semua. Dan sebenarnya lah dekat pintu itu mulai tu lah mulai lama, lah mulai turun lah berkurang bentuk kejadian awak. Roh awak masih ada, tapi tenaga awak memang tak ada lah mulai berkurang. Dari kecil Allah Ta'ala diberikan isyarat. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Jangan panjang muai lah mulai bansan suah berkurang. Mulai bansan suah berkurang. Lah mulai pinggang panek-panek. Lah mulai ala namanya jari kolah nyeri-nyeri. Kaki lah sakit. Lah mulai awak lah terasa dulu. Tabayang lah yo memang dingikan dia rasa. Ingin ampe sebelum tibu dan ampe. Iroe ketika len tibu tarasonya butuh nan ampe ko ketika lah tibu nan ampe ko tadi. Ingin manfaatkan waktu sehat sebelum datang masa sakit. Taraso nikmat sehat tu ketika lah taraso sakit deh wai. Bada ketika sehat je. Ingat waktu lama sebelum ingat waktu kuai sebelum datang masa lama. Itu ketika awak kinilah lama baru taraso para lu kuai. Ingat ketika sehat sebelum datang masa sakit. Itu tu sehat sebelum datang sakit. Lapang ingat waktu lapang sebelum datang sampai. Ingat waktu tua sebelum datang ingat waktu muda sebelum datang tua. Ingat kayu sebelum bansai. Jadi banyaklah artinya memang kalau dikatakan oleh Rasulullah SAW, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Datang suatu masuk kepada umatku, mereka cinta kepada yang 5, lupa kepada yang 5. Yang kelima, pertama yuhibbunan dunia wa yansawnal akhirat. Cinta kepada dunia, lupa akhirat. Yang boleh dicintai dunia kau tanpa mengabaikan akhirat. Kalau dikaja akhirat dapat dunia. Jadi yuhibbunan dunia wa yansawnal akhirat. Cinta terhadap dunia, kecintaan berlebihan kepada dunia mengantarkan mereka menjadi lupa akan akhirat. Yuhibbunal hayah wa yansawnal mauta. Cinta kepada hidup, lupa bahwa hidup kau kamana puah mati. Indakkah hidup salamu-lamu itu karena awak ko
makhluk yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Maka kata Allah Ta'ala itu allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah menjadikan mati dan menjadikan hidup. Dari mati dulu sebiar mati kemudian hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin uji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi memang yuk karena hidup ke mati. Maka kecil guru-guru awak tu awak kasano camat, awak calon mati. Karena Allah ditegaskan, laia dojo bangun, lihat dua nyawa akan merasuan mati. Mangko perlu adu tahu awak tentang tubuh, tahu awak tentang ruh, tentang nyawa. Di situ awak bisa paham bahwa di dalam tubuh awak sendiri dan awak pakai kini kalau nak doang mau nak doleh. Jadi akan merasukan mati sana. Ada nilai itu. Dua dah. Yuhibunal mal wa yansaunal hisab. Cinta kepada harta, lupa metong lupa menghisap tiba dihisap harta ko yo memang banyak hisap. Banyak tanya dari mana baca roman dape anyo kama mampagunu anyo yo banyak mangko awak disuruh tu menghisap muhasabah tarilai duit jawab lain muhasabah. Kalau lah mati awak tu nak do muhasabah anak kali muhasabah dia tong daulah taala dihisap lah, ditimbang lah, diterima rapor oleh menerima balasan. Nang kampe yuhibban anggaplah na lain urutan itu tadi yuhibbunal qusur wa yansaunal qubur. Cinta kepada bangunan-bangunan mewah, megah, elit, VVIP, namanya. Dan terbaik wa yansaunal qubur. Lupa kubur nak takana bahwa awak akan masuk kubur. Di kubur tu nanti bekal awak tu kan anak-anak awak kalau kerajaan di dunia mangkue nak kamu jadi tarang balampu di kubur tu. Jadi ada kubur tu dah nampak nak balampu dalam ni. Dah ada nang kamu bet tarang tu yo amal awak. Jangan disangka dalam kubur itu awak sendirian. Dan akan mengawan awak itu adalah amal awak. Bantu amalan awak itu ya sesuai dalam bantu karaju awak. Ingin ancak amalan awak. Ancak lo lah nanti partner awak. Besti awak dalam kubur itu. Amal awak itu. Jadi kini takatulun nanti di akhirat Bapak Ibu. Bantu awak nanti di akhirat kau diseruh atau di mana nanti di akhirat kau dan aku tentu suruh awak ni. Kalau kini secara jasadnya kan tak aku bantu awak kau. Adonyo jasad awak kini tak aku bantu adonan tinggi, adonan rendah, adonan putih, adonan kuning, adonan jak. Itu adalah karunia dari Allah. Anak hidungan mancuang. Badannya tinggi, kemudian ramping, atau segala macam lah. Walaupun itu adalah perilaku di manusia itu karena perilaku makannya, tetapi bentuk yang secara lahiriah kau, katikonan di dunia kau, itu adalah karunia dari Allah. Nanti di akhirat bantu awak, ancak atau indahnya awak, tinggi atau indah awak, tergantung kepada amalan awak. Amalan awak ancak di dunia, you ancak bentuk awak. Artinya adalah nak perlu sedih awak di dunia, kau jauh bantu awak dah. Lebah aku awak pendek, kau awak hitam je, kau awak aku je bantu pesek je awak. Ndak itu dinilai do innallaha la yanzuru ila suwarikum
wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang kepada bentuk rupa di dunia kau dak. Tetapi yang dipandang di Allah Ta'ala adalah hati jo amal. Itulah nanti nak membuatnya ancak di dunia nyo mungkin biasa-biasa saja. Bantu kan orang macam ni lah. Definisi cantik tu kan definisi buruk tu, nama buruk tu. Kecil orang nak membuat definisi buruk tu. Ini mohon maaf lah. Kan orang menyebut juga keken pendek, kemudian hitam. Kan tak boleh hitam tu kan buruk curang memang. Padahal di tempat lain gagah hitam tu aja. Ada nak cintai kan orang hitam. Orang barat tu orang nak putih-putih tu pai pandai-pandai kan mereka sebut hitam dan sebut coklat kan. Jadi ndak itu yang dipandang nanti dan akan membuat bantu awak sendiri yo amal ibadat awak sendiri. Nah, ini maknanya kita bahawa nanti pun dipersiapkan awak akan kembali ke kubur. Di kubur itu dan akan menemani awak itu dan akan menerangi awak. Ia kan masuk kubur kalau bertanya mungkar dan nakir saja. Kalau bertanya dia mungkar nakir saja. Lalu pagi awak baru, pagi orang baru lah datang malaikat saja. Lah dia kongkoknya awak lah ditanya awak sekali, disidang awak sekali. Nak kok tak dengar lah seorang pakaian orang dalam kubur tu mungkin tak makan nasi dia awak. Tapi semuanya dirahsiakan Allah Ta'ala supaya manusia kau beramal dengan ilmu dan keyakinannya dengan kaji tadi. Tidak karena takut di dalam kubur tadi. Tetapi kaji mengabarkan bahawa yo nama anda tidak beramal tapi pakai dalam kubur. Amal kau awak persiapkan perlu diri awak. Alai, yuhibbunal khalqa wa yansawat yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Mereka cinta kepada makhluk lupa kepada khalik. Itu 5 perkara itu. Cinta kepada dunia lupa kepada akhirat. Cinta kepada hidup lupa mati. Cinta kepada harta lupa hisab. Cinta kepada bangunan gedung ancak-ancak lupa kepada kuburan. Jadi gedung awak, rumah awak tu, kuburan tu kan rumah awak. Sampai awak kembali kubur. Wa yansau, kemudian yuhibuna khalqa wa yansawna khaliqa. Cinta kepada makhluk lupa kepada Allah. Padahal nah tadi kaji awak, tak ada daya awak, tak ada upaya awak itu kecuali hanya Allah. Maka wa iyamsaskallahu bidurrin, jika kamu ditimpakan atau dirasakan, disampaikan kepadamu ujian kau kan kemudaratan dan tidak ada manusia dan syukur. Awak kan bala, betul bala tu ditolak awak. Kan petang doa awak ada dalam kunut awak berdoa tolak bala. Allahumma kshif anna minal bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkari ma la yaksifuhu ghairuk. Ya Allah, angkatlah dari kami bala, wabah, fahsya, mungkar. Tak ada yang bisa menolong angkatnya kecuali hanya Engkau ya Allah. Kampung kami kau angkat bala dari kampung kami. Angkat kemungkaran, angkat fahsya. Oh, banyaklah namanya orang membuat maksiat di kampung awak, membuat perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, yang mendatangkan bala. Minta awak kepada Allah Ta'ala, angkat jauhan bala kau tadi. Pertama, kasyif namanya. Kan namanya kau kasyifala, kasyifah. Tak ada yang mangkitnya kecuali hanya Engkau ya Allah. Awak takatullah, petang Allah masrif anna, memalingkan. Allah masrif anna minal bala wal waba wal fasha wal munkar ma la yasrifuhu illa ghairu. La yasrifuhu ghairu. Tak ada yang
memalingkannya kecuali hanya Engkau ya Allah. Memaling itu memindahlah atau menghindari jauh dari tampi awak, terlindung kampung awak, terjaga nagari awak, jauh dari bala jauh dari wabah. Kalau orang wabah, kok kalau sumpah anak wabah itu mati. Wabah itu adalah ujian itu dalam bentuk cobaan-cobaan yang manusia merasakan tidak senang, tidak nyaman dengan itu. Tolak itu. Angke jauhkan. Allahumma dafa'anna. Allahumma dafa'ko dafi'. Itu adalah menolak, tolaklah. Itu namanya orang kampung awak doa tolak bala. Karena awak meminta ke Allah Ta'ala ditolak bala itu. Tak tolak. Kalau orang ubik kan ada tolak angin. Tolak angin itu je. Supaya dia masuk angin ditolak angin itu. Awak supaya jangan tiba bala ditolak bala. Mangko tidak ada yang akan bisa menolak. Hanya Allah tu mendoa awak. Tak dulu bisa kemampuan awak, tak dulu daya awak balik awak mengaji hakikat balik. Tak ada daya awak, mangko awak memohon kepada Allah. Nah menolak itu hanya Allah. Awak kembalikan kepada Allah, meminta awak kepada Allah. Nah di situ poin secara hakikat. Tapi tentu yang namanya secara zahiriah ada ikhtiar dewa. Ada usaha dewa, dibuatlah peraturannya, dibuat regulasi supaya jangan sampai menimbulkan munculnya perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau muncul maksiat, ya tentu tiba bala. Tapi kalau diminimalisir, dilakukan pencegahan. Pencegahannya buatlah kata sepakai untuk bahas supaya perbuatan-perbuatan aktivitas-aktivitas yang berpotensi terjadinya maksiat itu nanti dilarang supaya jangan anak kanak-kanak melakukan hal-hal demikian karena itu akan mengundang bala. Tidak ada yang akan bisa mengangkatnya illahu kecuali hanya Allah. Walau kemudian wa iyam saska bi khairin, sebaliknya jika Allah ingin sampaikan kepadamu kebaikan, awak akan dia kebaikan, dia sehat, dia berkecukupan. Kayu kok ghina dalam bahasa Arab. Kayu itu adalah berkecukupan. Tidak dulu bisa orang menghalangi doh. Kalau nak kayu kepada Allah Ta'ala itu tidak ada manusia bisa main daan doh. Masya Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah Ta'ala pasti ada. Dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan ada. Bajalah kacarwe de orang nang kau menolak awak main daanan dia awak. Kalau Allah mendatangkan kebaikan, Allah mendatangkan kemuliaan, Allah mendatangkan kecukupan. Innallaha fahuwa ala kulli syai'in qadir. Karena Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Maka setiap zikir awak sesudah awak baca zikir, baca Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada orang yang bisa mencegah kalau engkau mau memberikannya, kalau engkau mau mendatangkannya, kalau engkau mau magih, la mani'a. Tidak ada orang yang mencegah, tidak ada orang yang bisa menolak. Kalau nan iyo kata Allah, ba'ajalah di manusia main daan. Tak bisa manusia, tak punya kemampuan. La mani'a lima a'taita. Tak bisa orang mencegah kalau Allah mayuan. Kemudian wala mu'tiya lima mana'ta. Tak lo bisa awak magian, awak mendatangan, awak memberi kalau seandainya kalau Allah main daan.
kece orang tutua awak tiba di bibi lo tentu rezeki awak leh aja. Nanu rezeki buruang rezeki ayam manis lah. Lah tiba bana di muncul awak kalau ini tidak rezeki awaknya jatuh aja. Rezeki musang tidak dialang. Itu contoh artinya kalau Allah nak kamaindaan ya ini. Tapi kalau Allah mayuan tidak bisa loh dia ulang maindaan. Mangkoe dibaca dalam zikir awak tu sudah awak berzikir subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah wallahu akbar. Lalu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita. Dan dulu orang bisa menolak apa yang sudah engkau tetapkan. Jadi bacaan-bacaan itu awak baca dalam zikir awak tu memantapkan keyakinan awak bahwa awak memohon kepada Allah Ta'ala kalau Allah lah kemagian bakacaru. Kan awak banyak berinteraksi dengan yang lain kok dalam kehidupan awak. Banyak orang suku, banyak pula orang yang benci, banyak pula orang yang tidak suku. Ada orang yang tidak suku, kemudian tak suku dia tu sukses dah. Tak suku dia tu berhasil. Tak suku dia tu mendapian labiah dah. Dibuatlah trik-trik, apalagi ada persaingan di tampil karajue bermacam-macam di masyarakat, di dalam pergaulan bermacam-macam cara. Tapi kalau nan Allah nak memberikan, dia nak bisa main lain. Bajulah kacaro rekayasa deh, bajulah kacaro buat deh. Tapi kalau Allah ingin memberikan, tidak bisa. Makanya awak kan di dalam zikir awak baca lo, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah memuliakan orang yang dikehendaki dan kemudian menghinakan orang yang dikehendakinya. Lama ta'anu kalau Allahumma lamanya lima ataita. Kemudian Allah pun mengatakan bahwa orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala baju kacaro di orang untuk merendahkan, untuk menghancurkan. Kalau dimuliakan Allah Ta'ala tidak bisa ya. Tapi kalau orang memang dihinakan Allah, baju trik untuk mangkiknya, itu tidak bisa. Jadi di sekolah awak memantapkan kaji paham awak, tauhid awak. Walaupun beko di balik itu awak memahami di dalam tauhid itu ada tauhid af'al, kemudian ada tauhid asma, kemudian ada tauhid sifat, dan kemudian ada tauhid zat. Jadi kalimat ayat di dalam surah Al-An'am ko ayat yang ke-7 balik ko menegaskan tentang ketauhidan awak bahwa Allah atas segala sesuatu itu berkuasa. Ketika diberikan kemudaratan, tidak ada bisa yang mengangkatnya kecuali Allah. Kalau Allah menghendaki untuk mengangkatnya, tidak ada yang memberikan kebaikan, Allah yang memberikan kebaikan kalau Allah menghendakinya. Kan petang nyambung jo bacaan syair wa baca. Seperti tak anak pesantren membaca Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau ya Allah. Bismillahi masyaallah la yusrifu su'a illallah. Tidak ada yang akan menolak kejahatan, kesulitan dan segala macam kecuali hanya Allah. Berarti memang memantapkan tauhid awal, mendudukan tauhid awal. Di ayat berikutnya, ayat yang ke-8 balainya pendeknya kau masih relevan dengan ayat sebelumnya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir.
Allah itu adalah maha kuasa, tidak ada yang melemahkan Allah. Allah maha kuasa atas segala-galanya, di atas semua hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir. Allah maha bijaksana pada makhluknya, maha mengkhabarkan semua yang tersembunyi di dalam diri hambanya. Anan tanduk tu, atau Allah Ta'ala tahu. Itu doa ketika di multazam tu, Allah nama nanu langsung aja. Allahumma innaka ta'lamu fi ma'zirati. Allah kau kan tahu kau di dalam anak ada di dalam diri awak, anak ada di dalam hati awak, kau ada nanti titip doa. Kau alam ngecek, ya Allah engkau maha mengetahui semua pasan-pasan orang nananotua, boleh ditakakuan sini. Karena semua yang ada di dalam hati awak, dalam pangan awak, Allah maha mengetahui. Maka Al-Khabir, Allah maha mengkhabarkan dengan semua batin mereka seperti zahir mereka. Anan tersembunyi itu, yo anan ada di dalam batinnya itu akan dikabarkan oleh Allah Ta'ala. Itulah dulu ulang kaji kita pagi kini. Semoga menguatkan tentang paham kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha kuasa. Kebaikan yang awak terima semuanya ada atas kehendak Allah. Kemudian segala ujian yang awak rasakan semuanya itu adalah atas karena kehendak Allah. Satu sisi di balik ujian yang Allah turunkan, Allah sedang melihat awak itu adalah mampu untuk menghadapinya. Orang yang mampu menghadapi ujian itu, itulah orang yang baik. Semoga Allah menjadikan awak hamba yang baik, yang sabar atas segala ujian, syukur atas segala kebaikan. Kebaikan yang Allah datangkan kepada awak, awak bersyukur. Ujian yang Allah timpakan kepada awak, awak sabar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.